Muibi. Salah satu museum paling angker di Indonesia itu katanya Museum Lubang Buaya, atau nama resminya sih Monumen Pancasila Sakti. Bahkan ada YouTuber yang dapat izin malam-malam ke sana untuk kayak investigasi gitu. Dan itu pas gue nonton emang serem banget sih. Iya. Nah, gue mau cerita, ada satu kejadian terjadi di tahun 2018. Ada perempuan, namanya kita sebut aja Ayu. Ayu ini sama pacarnya pacaran ke Museum Lubang Buaya. Itu siang-siang sekitar jam 2-an. Terus habis itu pas mereka udah di sana, ternyata tuh ada anak SMP lagi study tour. Di sana si Ayu tuh ngeliat ada salah satu anak SMP yang nangis-nangis histeris minta pulang. Nah, si anak ini tuh cowok, dia ketakutan, katanya tuh dia ngeliat di kolong meja tuh ada mayat. Anjir. Akhirnya si Ayu sama pacarnya penasaran lah. Dia dateng lah mau ngeliat si mayatnya ini tuh ada atau enggak. Tapi kan biasanya tuh orang-orang mikir kalau misalkan ke Museum Lubang Buaya, area paling angker di tempat pembuangan jasad gak sih? Iya sih, lubangnya itu kan. Nah, tapi ternyata ada area yang lebih angker. Karena si anaknya itu tuh katanya ngeliatnya di bagian diorama rumah Aha Nasution. Baru tahu gue. Kalau lo belum tahu, biar kebayang, di dalam situ tuh ada patung ibu yang meluk anaknya yang bersimbah darah di ruang makan. Abis itu si Ayu kan masuk ke ruangan itu kan. Tapi si Ayu tuh di kolong meja nggak ngeliat mayat atau hal serem sama sekali. Nah, terus di situ si Ayu tuh kayak ngomong sembarangan, kayak mana mayatnya? Caper aja tuh anak kecil biar diomongin sama teman-teman sekolahnya. Jadi kayak ngenyek gitu ya? Iya bener Moy. Nah terus udah tuh lanjut di situ si Ayu tuh kondisinya dia lagi dapat hari pertama. Jadi dia butuh ganti pembalut. Akhirnya dia ke toilet lah sendirian. Nah waktu Ayu sendirian di bilik toilet itu pas lagi ganti pembalut, tiba-tiba dia tuh dengar ada suara cewek nangis. Makin kenceng, dan tiba-tiba tuh suaranya ada di depan bilik toilet si Ayu. Terus si Ayu langsung teriak lah, siapa ya? Jangan caper deh. Tapi di situ dia langsung buka lah pintu bilik toiletnya dia. Pas dia lihat, ternyata nggak ada siapa-siapa Muibi. Tapi kalian tahu nggak? Tiba-tiba dari belakang dia, dari dalam bilik WC itu, ada yang nyelek dia dari belakang. Pas Ayu nengok ke belakang Muibi, dia ngelihat ada sosok perempuan pakai baju serba putih, mukanya rusak, hancur semuanya. Berarti depan-depanan gitu? Depan-depanan weh. Akhirnya Ayu langsung lari lah keluar, dia langsung manggil-manggil nama cowoknya. Dia histeris minta pulang di saat itu juga. Dan orang-orang semuanya ngelihat dia tuh aneh. Wah gila, berarti Ayu kena karmanya banget ya? Yang tadinya Ayu masuk museum, terus dia ngeremehin anak kecil karena dia ngeliat anak kecil teriak-teriak. Terus sekarang dia jadi anak kecil itu, teriak-teriak sendirian kayak orang gila gitu ya? Iya. Muibi, kan ada ya orang-orang tuh yang kalau misalkan tidur, kalau lampunya dimatiin tuh dia takut gelap gitu. Nah ada juga nih orang-orang yang kalau misalkan tidur, dia tuh takut hening. Jadi takut kalau sepi gitu. Jadi dia tuh kayak harus dengerin suara TV, suara lagu gitu-gitu. Iya. Nah salah satunya ada nih Muibi, temennya kakak gue. Dia tuh kalau tidur gak bisa kalau misalkan hening, karena dia tuh ada trauma. Dia satu waktu 3-4 tahun lalu, pas dia udah mau tidur, tiba-tiba tuh kayak ada suara dari atapnya dia. Ini agak creepy sih emang. Katanya dia tuh ngedenger, tiba-tiba tuh ada suara langkah kaki manusia dari atas plafonnya. Sementara di atas tuh nggak ada apa-apa, soalnya tuh kamarnya dia tuh lantai 2. Jadi pas naik ke atas, ya udah tinggal langsung kayak plafon terus langsung genteng kan. Dan kalian tahu, tiba-tiba suara kaki yang ada di atas plafon itu ada di lantai kamarnya dia. Anjing, pindah Mui. Terus tiba-tiba suara langkah kakinya ini tuh kayak ngedeket ke dia gitu loh. Dia kan lagi tidur di tempat tidur kan. Berhenti di samping dia gitu. Bener. Dan ternyata gak lama dari situ, kalian tahu gak Mui, Bi? Ada suara cowok, berat banget suaranya, bersenandung. di sebelah si temennya kakak lo ini. Kayak singing lullaby gitu. Anjir. Jadi beberapa tahun lalu ada peristiwa kesurupan masal di daerah Jakarta Timur di salah satu SD gitulah. Gue gak bisa nyebutin tempatnya di mana dan ini pun juga nggak di blow up di media. Kejadiannya terjadi waktu pas mereka lagi pesantren kilat dan kejadiannya terjadi di jam 9 malam. Waktu pas di tracking ternyata awal mulanya itu terjadi karena ada satu siswa yang kayak nyolong jimat atau apalah itu dari dompet bokapnya. Jadi bentukannya tuh kayak kain. Pas dia buka kayak ada kertas-kertas gitu, tulisan Arab. Nah anak ini langsung manggil teman-temannya bersepuluh, langsung suruh ngumpul gitu loh, kayak
aku punya sesuatu nih, aku ambil dari dompet papaku gitu. Langsung tuh mereka lihat kayak itu apa. Mereka kan nggak tahu ini tuh apa kan. Yang bisa mereka lihat adalah itu bacaan Arab. Akhirnya bersepuluh tuh langsung baca tuh bacaan Arab yang ada di tangan si anaknya ini, si bocah yang lagi ngambil ini. Seketika pas 10 orang ini beres ngebaca tulisan Arab dari jimat itu, semua tuh langsung histeris langsung histeris, langsung ketakutan karena seketika detik itu juga mereka tuh ngerasa dan mereka bisa ngeliat jelas banget. Mereka tuh kayak dikepung sama pocong banyak banget di dalam ruangannya. Dan hampir 8 orang di situ tuh langsung kesurupan. Dan ternyata jimat itu adalah amalan buat berinteraksi sama makhluk halus. Entah itu makhluk halus yang berinteraksi buat emang komunikasi doang atau emang bersekutu sama mereka gitu. Intinya after lo baca itu, lo tuh langsung bisa berkomunikasi sama makhluk halus dan lo tuh bisa ngeliat jelas banget. Dan katanya usutnya usut, masih ada nih sampai sekarang satu anak SD ini yang sekarang lagi dari rumah sakit jiwa. Dia tuh jadi kayak sakit mental gitu loh. Jadi kayak cuma ileran doang, bengong doang ya. Karena setelah kejadian itu semua berubah, hidup dia berubah. Jadi tuh dia kayak dihantuin sama makhluk halus terus. Gue mau cerita tentang kejadian yang dialamin sama 2 anak yang belum pulang ke rumah padahal udah maghrib. Kejadiannya dialamin sama anaknya mbak gue sendiri. Jadi mbak gue punya 2 anak. Yang pertama itu kelas 4 SD, sebutnya namanya Sita. Yang kedua tuh adeknya kelas 1 SD. Jadi mbak gue sama suaminya tuh harus pergi dari pagi sampai malam. Nah mau gak mau Sita sama adek tuh sendirian di rumah, berdua doang nih. Sita harus ngejagain adeknya lah. Nah sekitar jam 4-an sore, Sita itu ngajak adeknya main di kebun pisang dekat rumahnya dia. Pas lagi main di kebun pisang, tiba-tiba hujan deras. Nah beres hujannya itu mungkin sekitar 20 menitan setelah maghrib. Jadi sekitar jam 6-an lebih, barulah mereka bisa pulang nih berdua. Nah pas pulang itu, Sita tuh mikir kayak dia takut dimarahin banget sama nyokapnya, sama mbak gue karena pertama dia keluar maghrib, yang kedua hujan-hujanan. Buru-buru lah sampai rumah, dia langsung mandiin adeknya, dan langsung bedakin adeknya biar nggak ketahuan kalau dia tuh habis pergi sama adek main hujan-hujanan sampai maghrib. Sekitar jam 7-an akhirnya mbak gue sama suaminya ini pulang ke rumah. Dia tuh teriak-teriak kayak Sita. Si Sita ini takut lah, kayak dia mikir apa gue ketahuan main keluar, main maghrib hujan-hujanan. Akhirnya Sita beraniin diri buat nyamperin nyokapnya sama bokapnya ini kayak, ya bu kenapa? Nyokap langsung bilang lah si mbak gue, kamu keluar rumah kan, hujan-hujanan kan maghrib, pokoknya marah-marah banget lah. Nah karena digituin lah Sita mau gak mau ngaku lah kayak, ya bu maaf ya bu, Sita emang keluar rumah hujan-hujanan sama adek, tapi aku udah mandiin adekku, udah aku rapin lagi, udah aku bersihin lagi. Nah tiba-tiba suami tuh muncul di sebelahnya si mbak gue sambil gendong adeknya. Nah si suami tuh bilang kayak gini, apaan kamu ninggalin adik kamu kan di kebun pisang, badannya basah semua, lumpur semua, bukannya kamu ngurusin adik kamu malah main hujan-hujanan, pokoknya marah banget lah. Nah di situ dia mikir kayak dia emang main keluar sama adiknya, tapi dia udah pulang adiknya lagi dan dia udah mandiin adiknya. Jadi ya lu mikir nggak? Iya, terus siapa yang dimandiin? Iya, jadi yang dimandiin Sita ya bukan adiknya, setan kan? Muibi, percaya nggak percaya, katanya kebun pisang itu tuh sarangnya pocong. Oh iya, gue sering denger gitu sih. Gue juga lagi. Nah pas banget gue punya cerita, kita sebut aja namanya Andri. Oke. Andri ini abis nganterin pacarnya pulang sekitar jam 9 malam. Terus pas perjalanan pulang, masih di dekat rumah pacarnya, si Andri ini ngeliat ada kucing di tengah jalan, jadi ngalangin mobilnya dia. Karena diklakson gak minggir-minggir, akhirnya dia keluar nih dari mobil karena mau ngusir si kucingnya ini kan. Ah iya benar. Pas dia turun dari mobil, terus dia lihat kanan, ternyata di kanannya tuh kayak satu lahan yang isinya tuh kebun pisang. Di situ dia mulai takut kan, karena dia tuh ngeh sama si mitos itu yang tadi gue bilang. Tapi ya udahlah, walaupun dia sedikit parno, dia mau lanjut nih ngusir si kucingnya ini. Iya benar. Pas dia ngeliat kucingnya ini udah nggak ada. Terus akhirnya karena dia mikir bisa jadi kucingnya ke kolong mobilnya dia mau ngeliat ke kolong mobil gitu dong. Akhirnya dia ngeliat lah nih, ngintip ke kolong mobilnya gini. Pas ngintip, tahu nggak Moy, ada pocong tergeletak lagi ngeliat ke mukanya si Andri ini. Anjir, di bawah kolong mobilnya? Di bawah kolong mobilnya Moy. Akhirnya tuh langsung tuh si Andri langsung masuk mobil, dia nutup pintu, tancap gas ke rumah. Dia ketok-ketok rumahnya, tok-tok-tok gitu. Akhirnya ibunya bukain. Pas dibukain pintu sama ibunya, dia nggak salim, dia nggak apa, langsung buru-buru masuk ke kamar. Dia ngumpet di balik selimut, kayak ngeringkuk gitu. Ketakutan banget ya? Ketakutan banget Moy. Terus nggak lama, ibunya nih masuk ke dalam kamar.
Terus pas masuk ke dalam kamar, ibunya tiduran di sebelah Andri sambil ngelus-ngelus kepalanya. Terus si ibunya Andri ini bisikin ke Andri, bilang, "Mas, abis ini kamu mandi, terus ibadah ya. Soalnya tadi ibu lihat kamu masuk bareng pocong." Anjir. Berarti si Andre diikutin pocong Iya, Moy. dan ibunya ngeliat juga. Lihat. Anjir gua ya. Aduh, gua Kayaknya ada ngetok deh. Ntar ya. Iya. Iya. Nat, gue gak nyangka banget kalau misalnya di posisi jadi Andri gitu Iya. loh. Soalnya lo bayangin aja, Moy, kayak si Andri diikutin pocong, ibunya notice, dibacain ayat kursi. Gila kalau di posisi sendiri jadi Andri gue. Ada paket buat kita. Dari Gak tahu pengirimnya tanpa nama. Coba cek deh. Tuh. Ini beneran buat Muibinat. Ini dengan alamat jalan nomor 25 kan? Iya bener sih. Tapi pengirimnya siapa?